Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rizal Zami akan membawa materi yang pertama, yaitu tentang pengujian substantif terhadap investasi gitu ya. Pertama itu kita harus tahu dulu investasi itu apa sih gitu ya. Deskripsinya itu bagaimana, yaitu investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek sendiri itu dapat berupa surat-surat berharga seperti saham, obligasi yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, yang memang itu tujuannya untuk mengalihkan kas perusahaan daripada diam saja di perusahaan itu, jadi lebih baik ditaruh di investasi saham tersebut. Dan untuk investasi jangka panjang itu berupa saham atau surat berharga yang emang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, yang orientasinya itu terhadap pembagian dividen atau tujuannya itu memperoleh bunga dari surat berharga tersebut gitu ya. Terus lanjut ke materi selanjutnya, itu ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi dan neraca. Pertama itu, investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Yang kedua itu, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca, nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya harga pasar, tidak harus disajikan di dalam tanda kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. Jika nilai pasar investasi jangka panjang tersebut turun dalam jumlah yang material dan diperkirakan penurunan nilai tersebut akan berlangsung lama atau permanen, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibebankan sebagai kerugian dalam tahun yang bersangkutan. Terus yang keempat, harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. Terus perbandingan ini membantu dalam investasi ini tuh, dalam pengujian substantif ini tuh ada perbandingan yang harus dilakukan, yaitu seperti ada rasio investasi sementara dengan aktiva lancar, terus rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar. Jadi itu dibandingkan. Nah, perbandingan ini tuh membantu auditor untuk mengungkapkan, yang pertama itu peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, yang kedua itu perubahan akuntansi, yang ketiga itu usaha, yang keempat fluktuasi acak, atau yang kelima ada salah saji. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari Muhyiddin. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang pengujian terhadap transaksi rinci, di mana ada beberapa caranya. Yang pertama, periksa dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Nah, untuk membuktikan hak milik klien atas surat berharga yang berada di tangan klien atau di tangan pihak lain pada tanggal neraca, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang mendukung pemerolehan surat berharga tersebut. Nah, cara kedua yaitu hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Nah, penghasilan bunga dan dividen dicatat dalam kelompok akun pendapatan di luar usaha. Dalam memverifikasi penghasilan dan dividen tersebut, auditor menganalisis akun pendapatan investasi yang terdapat dalam kelompok pendapatan di luar usaha dan mengusut pendapatan yang dicatat di akun tersebut ke bukti kas masuk dan bukti memorial untuk mencatat piutang bunga. Nah, cara ketiga yaitu hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Investasi dalam surat berharga menimbulkan dua macam pendapatan, yaitu pendapatan bunga dan juga capital gain. Dan cara keempat yaitu hitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Nah, penjualan surat berharga menimbulkan laba atau rugi yang merupakan selisih hasil penjualan dengan kas surat berharga yang dijual.
Cara kelima yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Dan yang keenam yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca. Verifikasi ketepatan visa batas yang digunakan oleh klien dalam mencatat transaksi yang bersangkutan dan investasi dilakukan pula oleh auditor dengan memeriksa buku pembantu investasi dan mengusut transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal ke dokumen pendukungnya. Dan yang terakhir yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas program pengujian substantif terhadap investasi, prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan investasi yang benar-benar ada, investasi yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini penting untuk dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi investasi yang dicantumkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 prosedur audit berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi investasi di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, usut saldo utang usaha yang tercantum di neraca saldo akun investasi yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun investasi di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun investasi. Yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol investasi di buku besar. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Aziza dari kelompok 2 menyampaikan materi keempat tentang pengujian terhadap akun RIGI. Penanaman modal di luar perusahaan, terutama yang bersifat jangka panjang, biasanya memerlukan otorisasi dari pemilik perusahaan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk mempelajari notulen pemegang saham untuk mengetahui apakah dalam tahun yang diperiksa pemegang saham telah membuat keputusan yang berhubungan dengan penanaman dana perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi jumlah kos investasi yang tercantum di dalam daftar tersebut dengan akun dikontrol investasi yang bersangkutan dengan buku besar. Selanjutnya, menyusut kos setiap jenis surat berharga yang tercantum di dalam daftar tersebut. Jika sertifikat surat berharga milik klien berada di tangan pihak lain pada tanggal neraca, misalnya dipegang oleh kreditur sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien, auditor harus memperoleh konfirmasi dari pemegang sertifikat tersebut dan melakukan rekonsiliasi antar surat berharga yang dihitung dengan hasil konfirmasi. Selanjutnya, melakukan inspeksi dari pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga, dan yang terakhir melakukan konfirmasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarik utang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sapiap. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan melanjutkan materi dari saudari Wafik. Oke, masuk ke materi yaitu tentang verifikasi penyajian dan pengungkapannya. Nah, dalam periksa klarifikasi surat berharga,
sebagai investasi jangka panjang dan sementara. Untuk memverifikasi penyajian investasi di neraca, auditor harus melakukan wawancara dengan direktur keuangan mengenai kebijakan investasi sementara yang dijalankan selama tahun yang diperiksa. Nah, periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lainnya. Jika investasi dalam perusahaan lain dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, klien harus menjanjikan investasi jangka panjang. Ini menurut salah satu metode, yaitu equity method atau falling of interest method. Adapun prosedur audit awalnya, yaitu lakukan prosedur audit awal itu ada saldo akun investasi yang akan diuji lebih lanjut. Nah, pertama usut saldo investasi yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan dalam buku besar. Terus kemudian hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar. Dan selanjutnya itu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun investasi. Nah, selanjutnya ada usut ke saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Setelah metode itu, lakukan lagi usut posting pengkreditan dan penerbitan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Setelah dilakukan hal yang tersebut, dan terakhir lakukan rekonsiliasi akun kontrol investasi dalam bentuk dalam buku besar ke buku pembantu investasi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Andarwati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan 2 materi. Yang pertama yaitu prosedur audit awal, yang kedua yaitu prosedur analitik. Di sini prosedur audit awal yaitu lakukan prosedur audit awal atas saldo akun investasi yang akan diuji lebih lanjut. Langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama yaitu usut saldo investasi yang tercantum di neraca saldo akun investasi yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun investasi dalam buku besar. Yang ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah sumber posting dalam akun investasi. Yang keempat yaitu usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima yaitu usut posting pengkreditan dan pendebitan akun investasi ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam yaitu lakukan rekonsiliasi akun kontrol investasi dalam buku besar ke buku pembantu investasi. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang prosedur analitik. Langkah-langkahnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu hitung rasio berikut. Ada 3 rasio. Yang pertama yaitu rasio investasi sementara dengan aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar. Yang ketiga yaitu rate of return tiap-tiap golongan investasi. Langkah yang kedua yaitu lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan atau data lainnya. Sekian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.